Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Ibu Yuanisa selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya di Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini saya Slamet Abdul Aziz, Prodi Akuntansi, akan memaparkan atau menjabarkan analisis cost volume profit atau CPP yang merupakan tugas ujian tengah semester di Universitas Siberasia. Kasusnya adalah MM Corporation adalah distributor yang menjual TV handphone tipe baru di sebuah pameran, di mana MM Corporation berencana menjual produk barunya tersebut seharga 5 juta rupiah, dan masing-masing dari produsen masing-masing seharga 3.500.000 untuk membeli TV tersebut, dengan hak istimewa untuk mengembalikan apapun yang tidak terjual untuk pengembalian dana secara penuh. Pameran tersebut menawarkan MM Corporation dengan dua alternatif. Yang pertama, pembayaran tetap sebesar 60 juta rupiah selama pameran. Kemudian yang kedua, 10% dari total pendapatan yang diperoleh selama pameran. Nah, dari kasus tersebut kita diminta untuk menghitung analisis break even point untuk kedua alternatif tersebut. Yang pertama, kita ketahui bahwa harga jual sebesar 5 juta rupiah per unit. Kemudian untuk variable cost-nya 3.500.000 rupiah per unit. Kemudian cost margin-nya 1.500.000 rupiah per unit. Kemudian untuk biaya tetapnya atau fixed cost sebesar 60 juta rupiah. Nah, kemudian yang pertama kita akan menghitung BEP atau break even point untuk alternatif yang pertama dan yang kedua. Alternatif yang pertama bahwa fixed cost dibagi dengan cost margin per unit sama dengan 60 juta rupiah dibagi cost margin per unitnya 1.500.000 rupiah sama dengan 40. Kemudian untuk alternatif yang kedua, tidak menjual apapun, berarti tidak mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost, sehingga BEP-nya adalah 0 rupiah. Kemudian untuk yang kedua, pada tingkat unit yang terjual, berapakah MM Corporation ini bisa mendapatkan laba operasi atau operating income yang sama antara opsi 1 dan opsi 2. Untuk kisaran penjualan unit, berapakah MM Corporation ini akan memilih alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif yang kedua. Nah, kita bisa menghitung laba operasi alternatif pertama sama dengan laba operasi alternatif kedua. Nah, ini untuk menentukan Q indifference, di mana 5 juta rupiah Q minus 3.500.000 Q dikurangi 60 juta sama dengan 5 juta rupiah Q minus 3.500.000 rupiah Q minus 10% kali 5 juta rupiah Q minus 0. Nah, di sini didapatkan 1.500.000 Q minus 1 juta Q sama dengan 60 juta rupiah. Maka
500.000 Q sama dengan 60 juta rupiah. Nah, artinya untuk Q indifference-nya 60 juta dibagi 500.000 sama dengan 120. Nah, dapat dijelaskan bahwa saat Q-nya atau indifference-nya lebih besar dari 120, berarti menggunakan alternatif 1 karena unit yang dijual banyak sehingga lebih menguntungkan membayar fix payment-nya sebesar 6 juta rupiah dibandingkan dengan alternatif yang kedua. Kemudian saat Q-nya lebih kecil dari 120, berarti menggunakan alternatif yang kedua, di mana unit yang dijual sedikit sehingga lebih menguntungkan bayar 10% dari revenue. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk menghitung MOS atau margin of safety. Kemudian yang kedua degree of leverage atau DOL pada penjualan 100 unit untuk 2 alternatif sewa. Di sini kita ketahui bahwa margin of safety sama dengan pendapatan yang dianggarkan dikurangi dengan biaya impas, pendapatan impas. Kemudian kita menghitung rasio MOS-nya sama dengan margin of safety dibagi dengan pendapatan yang dianggarkan. Ya, di dalam soal sudah kita ketahui bahwa pendapatan yang dianggarkan sama dengan 100. Kemudian BEP alternatif yang pertama, alternatif 1, seperti yang diterangkan di atas adalah sebesar 40. Nah, di sini kita akan menghitung margin of safety untuk alternatif yang pertama, yaitu pendapatan yang dianggarkan dikurangi dengan BEP alternatif yang pertama, yaitu 100 dikurangi 60. Dikurangi 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Kemudian untuk rasio MOS-nya sama dengan 0,6. Jadi pendapatan yang dianggarkan sama dengan 100, BEP untuk alternatif yang pertama adalah 0. Kemudian kita menghitung margin of safety untuk alternatif yang kedua, yaitu 100 dikurangin 0 sama dengan 100, rasio MOS-nya adalah 1. Kemudian degree of leverage atau DOL sama dengan margin kontribusi, cost margin dibagi dengan laba operasi atau operation income, di mana harga jual 5 juta dikalikan dengan pendapatan yang dianggarkan yaitu 100 sama dengan 500 juta. Kemudian variable cost-nya 3.500.000 dikalikan juga dengan pendapatan dianggarkan yaitu 100 sama dengan 350 juta. 350 juta. Kemudian cost margin-nya 1.500.000 dikalikan 100 sama dengan 150 juta. Nah, fixed cost-nya sebesar 60 juta rupiah. Dari nilai perhitungan dia ini di atas, bahwa laba operasi atau operation income untuk alternatif yang pertama adalah sebesar 90 juta rupiah, yaitu dari cost margin 150 juta dikurangi dengan biaya tetap 60 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Kemudian untuk laba operasi atau operation income untuk alternatif yang kedua sama dengan 150 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita untuk menghitung
dalil alternatif yang pertama yaitu cost margin dibagi dengan operation income, yaitu 150 juta dibagi 90 juta rupiah sama dengan 1,66666, kemudian kita bulatkan menjadi 1,67. Nah, ketika penjualannya berubah 1%, maka laba operasi akan berubah sebesar 1,67%. Kemudian untuk alternatif yang kedua, yaitu 150 juta dibagi 150 juta sama dengan 1%. Nah, artinya bahwa ketika penjualan atau salesnya berubah 1%, maka laba operasi atau operation income-nya akan berubah pula sebesar 1%. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.